wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syamsuddin. Tempat tinggal Kampung Rawakaso RT 18 RW 09 Desa Jatisari Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor. Sekarang saya bekerja di pemerintahan Desa Jatisari sebagai staf pemerintahan Desa Jatisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Farah Dibertaherani, dengan NRPC 12000051. Perkenalkan, nama saya Pina Karlina dengan NRPC 12037. Perkenalkan, saya Nada Soraya dengan NRPC 12030. Perkenalkan, nama saya Sutrusna, NRPC 12021. Perkenalkan, nama saya Vina Indriani, bernomor NRPC 120031. Di sini kami akan menyampaikan hasil laporan kami untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, di mana kami telah survei ke salah satu desa yang ada di Bogor, yaitu Kampung Rawakaso, Desa Jatisari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dan kami telah mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Bapak M. Syamsuddin selaku pihak dari desa. Lalu topik yang akan kami bahas mengenai pengelolaan keberagaman kewarganegaraan yang ada di Desa Jatisari, baik mengenai ekonomi, profesi, pendidikan, dan budaya, di mana semua aspek ini terkait satu sama lain. Baik, langsung saja pada pembahasan. Di sini kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber kami, yaitu Bapak M. Syamsuddin. Pertanyaan pertama ini mengenai profesi, yaitu rata-rata mayoritas profesi warga Desa Jatisari itu memiliki profesi atau pekerjaan apa? Narasumber kami menjawab bahwasannya mayoritas profesi warga Desa Jatisari itu sebagai petani. Namun ada pun beberapa warga Desa Jatisari yang bekerja sampingan seperti beternak ayam kampung, kambing, ataupun domba. Lalu bercocok tanam dengan memanfaatkan kebun-kebun atau lahan yang kosong, serta budidaya ikan seperti ikan lele. Selanjutnya, pertanyaan kedua mengenai profesi. Bagaimana warga Desa Jatisari yang masih belum memiliki pekerjaan? Narasumber kami menjawab bahwa untuk warga Desa Jatisari yang belum memiliki profesi ini, mereka lebih memilih bercocok tanam, beternak, dan budidaya ikan. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Vina Karlina. Di sini saya akan membahas terkait jika ada warga Desa Jatisari yang masih mengalami kesulitan dalam hal perekonomian, bagaimana pihak desa menanganinya. Menurut Kepala Desa Jatisari, perekonomian setiap warga pasti ada yang mengalami kesulitan. Nah, untuk mensiasatinya itu kembali lagi kepada ide dan kreativitas masing-masing, seperti ide untuk membuka usaha ataupun sebagainya yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka sendiri. Adapun yang kembali lagi seperti bercocok tanam, karena masyarakat Desa Jatisari sendiri itu rata-rata berprofesi sebagai petani. Adapun hal yang lain seperti beternak, membudidaya ikan, dan sebagainya. Adapun program Ibu-Ibu PKK di Desa Jatisari ini yaitu mengadakan kerjasama membuat sabun serta proses pembuatannya, sehingga dapat dikatakan untuk masalah perekonomian di Desa Jatisari ini sudah ada solusinya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Nada Soraya. Kepada Nada dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai bidang pendidikan warga Desa Jatisari itu sampai jenjang apa. Menurut Bapak Syamsuddin, mayoritasnya untuk sekarang itu lulusan SMP, namun ada juga beberapa yang lulusan SMA. Untuk dahulu memang hanya lulusan SD saja. Pertanyaan selanjutnya, dari mayoritas tersebut apakah ada anak-anak yang tidak bersekolah? Menurut Bapak Syamsuddin, untuk anak-anak yang tidak bersekolah tentunya ada, namun tidak banyak. Itu semua tergantung pada perekonomian orang tuanya. Untuk anak-anak yang tidak bersekolah, ada juga orang tua yang mengarahkan untuk anaknya bekerja ke luar kota. Contohnya seperti bekerja ke Jakarta. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Pina Indriani.
Baik, di sini saya akan membacakan hasil dari observasi kelompok kami, yaitu kelompok 4 mengenai bidang pendidikan dan budaya. Untuk pertanyaan mengenai pendidikan, untuk yang tidak bersekolah, apakah pihak desa memiliki solusinya? Jawaban dari pihak desa Jatisari yaitu, terkait itu, pihak desa tidak bisa memfasilitasi, tetapi pihak desa hanya bisa mengarahkan warganya sesuai dengan minat dan bakat mereka, apakah di bidang kreativitas atau bekerja di luar. Yaitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai budaya. Untuk agama, apakah agama di desa Jatisari ini beragam atau berdominan? Jawaban dari pihak desa Jatisari yaitu untuk agama mayoritasnya Islam atau berdominan Islam. Adapun 1 atau 2 keluarga yang beragama Hindu dan Kristen mungkin dari perumahan dusun 1. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sutresna. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya yang tadi dibawakan oleh teman saya tentang bertoleransi agama dan budaya. Pertanyaannya, karena dominan untuk agama yaitu agama Islam, apakah masyarakat dapat menghargai satu sama lain? Jawabannya, toleransi cukup baik. Saling bertoleransi antara satu agama dengan agama yang lainnya, sehingga tidak mengakibatkan pertikaian atau perdebatan sesama masyarakat yang lain. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk budaya, apakah ada yang mendominasi atau beragam? Jawabannya, untuk di desa Jatisari mayoritas budaya sama karena di sini adat istiadatnya turun temurun, dan untuk toleransinya itu sangat baik karena desa Jatisari sangat menjunjung tinggi nilai toleransi antar sesama. Jadi tidak ada yang menyebabkan pertikaian atau keributan tentang budaya, baik pendatang baru ataupun masyarakat lama. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembahasan kali ini bahwasanya adalah kita sebagai manusia harus memiliki rasa berperi kemanusiaan dan tenggang rasa terhadap satu sama lain. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita harus saling membantu dan saling menghargai. Dan khususnya untuk kaum muda, kaum milenial, generasi saat ini, kita harus lebih memperhatikan dan mementingkan pendidikan, di mana pendidikan ini sebagai bekal kita untuk menghadapi masa depan yang tentunya akan semakin modern. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.